Kak, itu di depannya ada keranjang kuningnya nggak? Maaf ya guys, di sini tuh aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan tentang dipan aku. Dikarenakan di bawah tempat tidur kami ini banyak banget debu-debu numpuk di bawahnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk bongkar tempat tidur. Seperti dilihat inilah bentuk tempat tidur kami ini. Jadi menyatu sampai ke bawah gitu ya guys. Jadi susah banget untuk membersihkan tempat tidur kami ini. Jadi setiap kali membersihkan itu harus diangkat satu persatu. Bayangin guys, kalau kita sendiri ini nggak bisa kerja. Ini banyak banget debu-debu di bawah dan sampah-sampah juga pastinya. Nah seperti dilihat nih, kalau kita bongkar seperti ini, sepertinya kita menggunakan obeng listrik. Tapi aku tuh udah nggak sabar lagi mau suruh siapa juga nggak tahu lagi ya guys. Karena kalau nyuruh tukang kayaknya harus bayar lagi. Nah ini aku memutuskan untuk bongkar sendiri. Jadi aku tarik-tarik aja guys sampai lepas gitu. Karena untuk kayunya juga nggak terlalu kuat. Jadi aku sebagian juga menggunakan parang guys. Jadi aku parang-parang aja ya. Nah di sini aku liatin debu-debu. Pokoknya ini benar-benar numpuk banget. Debu-debu ini udah disapu. Tapi ini masih ada banyak debu lagi di bagian sudut-sudut. Pokoknya aku rela deh nggak usah pakai model tempat tidur seperti ini agar kita bisa membersihkan debu bagian bawahnya. Di sini aku mau buang aja. Ini rencananya aku mau nggak tahu mau simpan di mana. Pokoknya ini aku lepas aja. Yang penting ini tempat tidurnya udah plong banget, udah dibongkar semua. Setelah itu ini kita masih mikir-mikir lagi guys, gimana cara ngelepas ini karena masih banyak banget ya baut-baut ini terpasang di sini. Jadi di sini aku memutuskan untuk mendorong kayak gini. Kayaknya dia tuh bisa lepas gitu. Nah seperti dilihat guys, sepertinya ini kita bisa bongkar sendiri. Sebenarnya aku udah ngeluh dari beberapa bulan yang lalu. Aku bilang ke suami aku mau bongkar tempat tidur, tapi katanya sabar nunggu dia tuh pulang. Tapi nggak tahu ya guys, udah dari kamar. Untuk dipannya udah kita bongkar dan kita keluarin. Di sini kita mau sapu-sapu dulu karena benar-benar kotor banget guys kamar kami. Jadi ini banyak banget debunya dan sampah-sampah juga di bawahnya. Ya menurut aku tanpa dipan itu kasurnya lebih baik ya guys daripada harus pakai dipan seperti tadi, karena untuk bersihkannya tuh susah banget. Nah kalau kayak gini kan masih gampang bersihkannya, tinggal kita dirikan aja, langsung kita sapu dan kita bersihkan bagian bawah. Dan kamar kami ini kalau pakai dipan itu benar-benar sempit banget guys. Seperti dilihat ini tanpa dipan itu kamarnya agak sedikit plong ya menurut aku. Di sini aku langsung pasang lagi tempat tidurnya. Kebayang sih kita bertahun-tahun di bawahnya tuh banyak debu dan sampah-sampah. Aduh, tapi kita sering bersihkan guys 3 bulan sekali. Setelah hampir 8 tahun kita pakai kasur ini, akhirnya hari ini tuh aku memutuskan untuk mengganti kasur baru. Sebelum Pak suami pulang minimal kita pakai kasur baru ya kan. Malum lah ya kan, istri yang menunggu suaminya pulang satgas hampir 1 tahun lebih belum pulang-pulang juga. Nah seperti dilihat juga kasur aku ini tuh juga udah tulang besi-besinya tuh hampir keluar gitu ya guys. Ini aja aku pakai lapis 2 bed cover. Jadi aku akal-akalin pakai 2 lapis gitu biar bisa terasa empuk gitu. Tapi ini tuh aku udah cerita sama suamiku, kayaknya kita harus ganti kasur baru deh. Minimal kan nanti kalau suami pulang kita udah pakai kasur baru. Lucu kali ya kalau ada suami terus pakai kasur baru. Oke, kita lanjut. Nah ini tuh kita pakai kasur Nopila. Nah kalau ada yang tanya ini Nopila bagus apa enggak, tapi aku tuh nggak tahu ya guys. Ini tuh aku mau buktikan sendiri Nopila bagus apa enggak. Nah ini tuh kasurnya kayak dipakum gitu. Nanti kalau dia dibuka itu bakalan mengembang. Nah untuk harga kasurnya itu aku dapat harga 1,8 dan sama ongkirnya itu dapat 2 juta gitu ya guys. Nah ini tuh aku buka kasurnya tapi sempat deg-degan sih karena aku lihat review juga ada yang tepelenting ya guys, karena dia tuh bukanya kayak tepelenting gitu karena kasurnya langsung mengembang. Nah ini tuh benar-benar hati-hati bukanya guys, dan kalau nggak sesuai tekniknya bakalan nanti kita tuh tepelenting kena kasurnya ya kan, saking dia tuh kuatnya kena vakum dibuka terus kena pelenting. Oke guys, ini tuh aku sama adik aku tuh benar-benar hati-hati, terus ini tuh kebalik, jadi akhirnya kita balik lagi. Ini juga anak-anakku tuh heboh banget mereka. Jadi pas kita sibuk-sibuknya mereka tuh juga sibuk banget guys. Nah ini tuh kita balik lagi dan yang putih itu bagian atas dan untuk yang hitam itu di bagian bawah. Dan pokoknya kita riuh banget guys. Ini tuh jangan sampai ini kena kita gitu ya kan. Nah itu kita hati-hati bukanya. Oke, setelah itu kita buka plastiknya dan ini tuh langsung mengembang ya guys. Untuk ukuran kasurnya di sini tuh aku pakai 180 kali 200 dan untuk tingginya ini tuh aku pakai 30 cm. Nah, aku dapat 2.100.000 sama ongkirnya ya guys. Jadi udah sama ongkirnya itu. Tapi kalian berapa nggak tahu karena sesuai alamat masing-masing. Dan kalau kalian mau samaan, boleh klik keranjang kuning. Guys, udah rapi kayak gini tuh udah nyaman liatnya, serasa ini tuh kayak kamar pengantin baru ya.
Kalau lihat kamar kayak gini, pasti suami aku nggak sabar lagi ya, dia mau pulang guys. Dia tuh udah nggak sabar, tapi kita harus tuh sabar ya. Oke guys, sekian dulu beres-beres aku hari ini. Kamar juga udah rapi. Kalau gitu videonya sampai di sini dulu. Terima kasih sudah nonton. Bye bye.